Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Abe dalam program Faith to Faith. Hari ini kita membahas satu hal yang penting tentang keselamatan. Alkitab berkata di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saudara-saudara, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Saudara-saudara, memang ada beberapa pandangan yang berkata bahwa orang boleh diselamatkan karena dia berbuat baik. Kalau nanti satu waktu dia diperhadapkan dengan pengadilan Allah, maka ketika dia berbuat baik lebih banyak dari yang dia lakukan yang jahat, maka dia dimungkinkan untuk masuk ke sorga. Tetapi dalam ajaran kekristenan tidak seperti itu. Bahwa perbuatan baik tidak akan bisa membuat seseorang diselamatkan. Mengapa? Karena perbuatan baik memang tidak bisa menghapus kesalahan. Saya beri contoh kepada saudara-saudara. Kalau saudara berbuat amal, saudara berbuat baik, saudara berbuat kasih, saudara menolong orang miskin, orang susah, anak yatim piatu, orang-orang terlantar, orang-orang pinggiran. Nah, saudara berpikir bahwa itu perbuatan-perbuatan baik itu akan membuat Anda satu waktu membawa saudara ke sorga. Tapi tahukah saudara bahwa kita bisa juga melakukan kesalahan. Dan di dalam dunia ini tidak ada orang yang tidak berbuat salah. Nah, ketika kita berbuat salah, maka satu kesalahan saja itu bisa membawa kita ke dalam pengadilan. Umpamanya saudara-saudara membuat banyak sekali perbuatan baik, tapi saudara melakukan satu kali kesalahan. Contoh, saudara mungkin membunuh orang atau melakukan kejahatan tertentu dan saudara dibawa ke pengadilan. Saudara tidak bisa memberikan alasan kepada hakim yang mengadili saudara dan berkata begini, "Pak Hakim, saya sudah melakukan banyak kebaikan. Bukan kebaikan-kebaikan ini juga diperhitungkan. Kan saya hanya berbuat satu kesalahan. Itu pun saya khilaf, saya membunuh. Tapi kan cuma satu kesalahan." Tahukah Anda, walaupun Anda punya satu kesalahan, Anda tetap akan dihukum karena kesalahan itu. Itu sebabnya di sini kita lihat di tempat pengadilan bahwa perbuatan baik tidak akan bisa menghilangkan satu kesalahan atau menghapus satu kesalahan. Anda pasti dihukum. Nah saudara-saudara, kita manusia ini tidak ada yang tidak berdosa. Ketika Adam jatuh dalam dosa, perangai dosa menguasai manusia, sifat dosa menguasai manusia. Saudara perhatikan, ada anak kecil tidak diajar berbohong, dia bisa berbohong. Karena perangai dosa yang menguasai hidup manusia. Dan itu mengerikan sekali. Alkitab memberi kesaksian bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Saudara bisa bayangkan, saudara, kalau manusia tidak terlepas dari dosa, maka manusia juga tidak terlepas dari hukuman. Oleh sebab itu, maka kita perlu penebusan. Dan tidak ada ajaran manapun di muka bumi ini yang mengajarkan penebusan. Hanya lewat firman Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Bahwa Yesus datang menebus dosa kita. Oleh sebab itu Alkitab memberi kesaksian bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ada kepastian, ada penebusan dalam Kristus. Dengan cara apakah Alkitab mengajar kita untuk menerima penebusan? Sederhana, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka dosa kita diampuni. Kita minta pengampunan Tuhan, semua dosa kita diampuni dan kita dibenarkan. Bukan karena kita benar, tapi dibenarkan. Dan orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang ditebus ini, dosanya diampuni. Dan secara otomatis dia pasti menerima kehidupan kekal. Kesaksian Alkitab, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya diberikan, yang kita peroleh keselamatan dari nama itu selain
dari nama Yesus. Oleh sebab itu sebelum menutup program Faith to Faith ini, saya ingin berdoa untuk saudara. Mungkin saudara yang gundah gulana, saudara yang merasa tidak pasti dalam hidup, saudara yang tidak tahu bagaimana apakah saya diselamatkan, apakah saya masuk surga atau tidak. Hari ini kesempatan baik, izinkan saya berdoa bersama dengan saudara dan membawa saudara untuk percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya yakin dan percaya Anda pasti diselamatkan. Mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Ikut dengan saya berdoa dan kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus, hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hati saya. Dan hari ini biarlah Tuhan menjadi Tuhan dan Raja di dalam hidupku. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus, pimpin aku. Dan aku percaya hari ini aku akan berjalan dalam seluruh kebenaran. Dan aku percaya hari ini juga Tuhan ampuni. Satu-satunya Kaulah Tuhan.